Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jaketnya suaranya? Sudah ada ya? Baik. Makasih. Saya tugas Pak Ilham. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang kita dapatkan hingga saat ini, baik itu berupa kesehatan, umur yang panjang, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita dalam Arba'in Nawawiyah, menuju kepada hadis yang ke-14. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang jalur sanadnya itu sampai kepada sahabat Nabi yang populer dengan panggilan Ibnu Mas'ud. Ya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, dalam artian tidak boleh dibunuh. Ya. Seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah, yang telah menyaksikan dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan juga mengakui bahwa saya, kata Rasul, adalah utusan Allah, ya, illa bi ihda salasin, kecuali tiga hal, ya, yang menyebabkan seseorang itu boleh halal dan tidak berdosa jika dieksekusi. Ya. Ini kalau kita dengar secara sepintas, ya, kedengarannya sadis, ya. Tapi ketika kita selesai mendengarkan penjelasannya, maka kita akan melihat ternyata ajaran agama Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Ternyata agama Islam itu mengajarkan keadilan, ya, menghendaki ketentraman dan kedamaian dan sebagainya. Jadi di dalam hadis ini ada 3 kriteria
yang di dalam satu pemerintahan Islam atau negara Islam itu boleh dieksekusi berdasarkan hukum dan konstitusi, ya, tidak berdosa. Ini kalau hukum Islam ya diterapkan. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, ya. As-sayyib itu adalah orang yang sudah menikah, ya. Lalu lantas kemudian bercampur dengan satu wanita atau lelaki yang tidak didasari atas hubungan pernikahan, ya. Ini yang dimaksud dengan as-sayyibu az-zani, ya. Yang pada kesimpulannya bahwa hukum Islam itu melarang perzinahan, ya. Melarang perzinahan. Di samping ia adalah dosa besar, ia juga dikenakan sanksi namanya hukum rajam, ya. Dikenakan sanksi namanya hukum rajam. Jadi yang pertama ini adalah as-sayyib az-zani, seorang yang sudah menikah, ya, sudah pernah bercampur atas dasar pernikahan yang sah, lalu kemudian berzina. Ini namanya as-sayyib, ya. Kemudian az-zina, zina adalah mencampuri seorang laki-laki atau perempuan tanpa satu ikatan pernikahan yang sah. Itu namanya zina, ya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Boleh dieksekusi berdasarkan hukum dan konstitusi, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, ya. Pembunuhan dengan sengaja. Ini juga dalam hukum Islam hukumannya hukuman mati, ya. Kita akan lihat sebentar apa hikmahnya, kenapa orang pembunuh ini harus dibunuh juga, ya. Dan yang ketiga, watariku lidinihi, orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, orang yang tadinya agama Islam kemudian berbalik keluar dari Islam dan memeluk agama lain. Itu namanya orang murtad, ya. Al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang berpisah dari jamaah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat dimanapun kita semua berada, mari kita bersama-sama melihat gagasan utama dari hadis ini, ya. Jadi sebenarnya gagasan utama dari hadis ini atau gagasan pokoknya adalah bahwa dalam satu pemerintahan Islam, dalam satu negara Islam, ya, dulu namanya khilafah dulu. Sekarang ada beberapa negara Islam itu juga menerapkan hukum Islam, ya, di antaranya itu Arab Saudi. Ya, jadi di dalam satu negara Islam atau satu pemerintahan yang menerapkan undang-undang yang diadopsi dari hukum Islam, itu menjamin menjamin keamanan jiwa setiap penduduknya, ya. Jadi sebenarnya inti daripada hadis ini bahwa negara menjamin keamanan jiwa setiap individu yang ada di dalam satu negara Islam, ya. Itulah sebabnya makanya orang yang pembunuh itu, orang yang membunuh dengan sengaja, itu juga harus dieksekusi, ya. Nah, secara umum, ya, ketiga hal ini sebenarnya adalah ya, terjemahan daripada
tiga daripada maqasidus syariah. Ada tiga tujuan syariat Islam yang terangkum dari hadis ini. Yang pertama, larangan berzina itu untuk menjaga nasab. Ya. Jadi dalam ajaran agama Islam itu, di samping zina ini adalah dosa besar, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Isra disebutkan bahwa wala taqrabuz zina, ya, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah dekati zina. Ya, jadi kalau menurut anjuran Al-Quran, jangan mendekati. Ya. Apa artinya? Kalau mendekati saja dilarang, ya, apalagi kalau mengerjakan. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ada tiga alasan yang disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat tersebut. Yang pertama, zina itu dilarang karena innahu kana fahishatan, karena zina itu adalah perbuatan dosa yang keji. Ya. Dikatakan keji karena dampak daripada zina ini bisa merusak nasab. Ya. Ketika perzinahan itu merajalela, maka nasab ini akan menjadi kacau balau. Bisa jadi nanti ada anak lahir dari seorang perempuan, tidak diketahui siapa bapaknya. Ya, ini dampak daripada jika perzinahan ini tersebar, ya, dibiarkan, ya, tidak ada pencegahan dari segi hukum. Ya. Jadi kalau tidak ada aturan pencegahan, maka orang dengan mudah nanti bisa mengerjakan. Nabi bilang tidak ada juga hukumannya. Ya. Tidak ada hukumannya. Nah, seringkali beberapa di antara kita itu takut mendengar hukuman. Takut. Bahkan ada juga satu istilah namanya Islamofobia. Ya, ada orang takut dengan Islam karena Islam itu hukumannya itu sadis-sadis. Hukuman pancung, rajam, sadis-sadis hukumannya. Nah, padahal mengapa ada hukuman yang kedengarannya tadi ini sadis? Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberi efek jerah, Pak. Ya. Ketika ada hukum tapi aturan itu tidak membuat efek jerah, maka kita akan tahu bagaimana hasilnya. Mohon maaf, Pak, ada gurauan begini. Ada gurauan ini guyonan. Katanya kalau di negara Arab Saudi, orang mencuri, Pak, potong tangan. Di Arab Saudi itu mencuri benar, potong tangan. Kalau di Cina, Korea Utara, Irak, Iran, orang korupsi itu potong leher, Pak, dihukum mati. Tapi kalau di Indonesia, kalau orang korupsi, katanya ini guyonan, ya, guyonan. Katanya kalau di Indonesia potongan masa jabatan, masa tahanan, dapat potongan masa tahanan. Makanya kita tidak heran, ya, kalau tindakan korupsi ini masih tidak bisa ditekan secara maksimal, ya. Karena kenapa? Karena belum ada efek jerah, ya. Orang masih tidak takut untuk melakukan tindakan korupsi itu, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan hukum dan aturan-aturan ini sebenarnya agama kita ini menghendaki kita semua hidup dengan aman, tentram dan damai. Ya. Bahwa justru dengan adanya aturan-aturan ini, hukuman mati bagi para pembunuh, sebenarnya dengan itu kita akan merasa aman, Pak. Kita akan merasa aman. Karena ada pembunuh, ya. Ada orang yang pembunuh berdarah dingin itu, kalau cuma dikurung dia tidak mempan, Pak. Tidak mempan. Kalau cuma di penjara dia kebal dia kalau cuma penjara. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kan bisa membuat keresahan di masyarakat. Kehidupan masyarakat ini menjadi tidak tentram, merasa dihantui. Wah, bahaya ini kalau kita ketemu tiba-tiba dia tersinggung atau apa, tanpa alasan dia langsung ambil orang baru dibunuh. Ini kan meresahkan. Ya. Nah, orang-orang seperti ini solusinya oleh negara, oleh agama ini itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi karena ketika ada satu yang seperti ini, Pak, di daerah kita, tidak bisa hidup tenang. Tidak bisa. Tiba-tiba kita ketemu, mungkin belum pakai mungkin mau jadi tanya kabar, kita sudah dumba-dumba. Seperti itu. Ya. Nah, di sini juga kita ingin melihat bagaimana sifat kerahmatan agama Islam. Ya. Jadi sebelum agama Islam datang, ya, sanksi sosial di masyarakat itu ketika ada orang membunuh sebelum Islam datang. Jadi hukuman qisas ini sudah dipraktekkan oleh bangsa dan umat Yahudi. Ya, jadi qisas ini, hukuman qisas ini sudah ada sebelum Islam dan itu dipraktekkan oleh umat dan bangsa Yahudi. Ya. Dimana kalau qisas dalam versi umat Yahudi itu tidak ada opsi lain. Orang yang membunuh juga harus dibunuh. Tidak ada opsi. Ya. Tidak ada kompromi. Nah, kemudian juga masih sebelum Islam, hukuman sanksi pembunuhan versi umat Nasrani itu adalah dengan diat. Ya. Membayar tebusan. Ya, membayar tebusan. Nah, sementara Islam menggabungkan antara keduanya, bahwa pembunuhan yang disengaja, ya, al-qatlul al-umdu, pembunuhan yang disengaja itu hukumannya adalah hukum qisas, tapi memungkinkan ada amnesti, ya, ada pengampunan al-afu oleh wali korban yang dibunuh, itu boleh memberikan pengampunan, baik dengan memberikan diat. Ya, diat ini membayar tebusan sebanyak 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Ya, jadi diatnya adalah 100 ekor unta diberikan kepada wali korban pembunuhan. Bisa juga wali pembunuhan ini jika benar-benar merelakan, bisa memberi amnesti tanpa diat, ya, tanpa membayar tebusan apapun. Ya, jadi dalam hukum Islam, hukuman eksekusi ini di dalam hadis ini disebutkan 3. Ya, dalam hadis ini disebutkan 3. Yang pertama, orang yang sudah menikah, kemudian sudah pernah bercampur, kemudian berzina, itu 1, dengan hukuman rajam. Ya, dengan hukuman rajam. Hukuman rajam ini dilempari batu sampai meninggal. Ya, dilempari batu sampai
meninggal itu kalau orang yang berzina ini sudah menikah dan pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Nah, adapun misalnya kalau yang berzina ini, ya, orang yang terbukti berzina belum menikah, ya. Kalau belum menikah, maka hukumannya dalam hukum Islam itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun dengan jarak yang sama dengan jarak diperbolehkannya kita melaksanakan salat qasar. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i 82 km kurang lebih itu sudah bisa kita mengqasar jamak kalau kita musafir. Ya, jadi minimal jarak pengasingan itu sama dengan jarak diperbolehkannya kita mengqasar dan menjamak salat. Ya, jadi kalau dalam hukum Islam setelah dicambuk misalnya langsung kemudian diasingkan selama setahun. Ya. Jadi pernah suatu ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat, ya. Nabi sama malaikat Jibril, ya, diantar oleh Al-Buraq, kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi menyaksikan ada seseorang yang dihidangkan dengan 2 hidangan. Ya. Hidangan yang pertama itu daging yang sehat, ya, bergizi, matang dan tertutup. Tertutup gitu makanan, ya. Dan hidangan yang satu lagi itu terdiri dari bangkai, ya, yang bau, tidak sehat dan tidak tertutup, tidak ada petutupnya, ya. Nah, lalu lantas kemudian lelaki yang berada di antara 2 hidangan ini memilih hidangan yang busuk tadi, ya. Hidangan yang bau bangkai tidak tertutup, ya. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ada apa ini? Apa maksudnya ini, wahai Jibril? Ya. Jibril menjawab, itulah umatmu wahai Muhammad yang punya pasangan yang halal, bersih, sehat, terjaga, sah. Tapi dia lebih senang sama yang tidak sah. Lebih memilih yang ini yang tidak terjaga, entah dari mana. Ya, seperti itu. Ini pelajaran mungkin bagi kita semua, ya. Dan ini dianggap sebagai satu penyimpangan sebenarnya, ya, satu penyimpangan. Ada yang halal, ada yang baik, tapi lantas kemudian lebih memilih yang tidak sehat dan tidak terjaga daripada yang sehat dan yang halal, seperti itu. Jadi ini yang pertama, as-sayyib az-zani. Itu dalam hukum Islam itu akan diberikan sanksi hukuman mati dengan cara rajam, ya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, ya. Seorang pembunuh dengan sengaja, ya. Jadi pembunuhan itu ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama, al-qatlul umdu, membunuh dengan sengaja, ya. Jadi
di samping dia menyerang, ya, ia juga memang berniat untuk membunuh. Ini namanya al-qatlul al-umdu, dan ini ditandai dengan alat yang digunakan itu alat yang bisa mematikan dengan ketajamannya atau kepadatannya. Misalnya pisau, pedang. Ya, kalau ada orang membunuh dengan pedang, dia tebas orang, baru dia bilang tidak kusengaja. Bagaimana caranya tidak sengaja? Nah, ini saudara pakai pedang. Ini sudah pasti pembunuhan disengaja. Jadi ini ditandai dengan alat yang digunakan. Dan ini hukumannya tadi adalah hukuman mati kalau dia sengaja. Tadi sudah disebutkan boleh dia mendapatkan amnesti atau pengampunan dari wali korban pembunuhan ini, baik dengan memberi diat atau tidak. Nah, kemudian pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan al-qatlul khata', pembunuhan dengan tidak sengaja. Misalnya ada orang bertengkar, dia dorong itu lawannya, tiba-tiba jatuh mati. Ini tidak sengaja orang ini. Atau dia ambil sapu kan tidak membunuh, sapu hijau itu tidak membunuh, atau sapu yang dipakai dalam rumah itu, sapu lidi atau sapu hijau kan tidak membunuh itu. Misalnya cuma ingin memberi pelajaran saja, dia cambuk, tiba-tiba mati. Ini namanya pembunuhan tidak sengaja, Pak. Hukumannya tidak sampai pada qisas, ya. Hukumannya tidak sampai pada qisas, tapi hanya pada sampai diat saja, membayar tebusan. Ya. Begitu juga dengan pembunuhan setengah sengaja. Ya. Pembunuhan setengah sengaja. Ya, contoh yang tadi itu dia pakai sapu, dia memang sengaja menyerang, tapi dia tidak mau bunuh. Ini namanya setengah sengaja. Ya, setengah sengaja. Nah, adapun yang ketiga itu pembunuhan memang tidak sengaja. Tiba-tiba misalnya ada orang membangun di gedung ini, ya, orang membangun di lantai 2. Tiba-tiba dia menerima semen dari lantai bawah ini diangkut ke atas. Tiba-tiba dia tidak sengaja jatuh, kena orang di bawah. Ini pembunuhan tidak sengaja, juga tidak sampai pada qisas. Ya. Hanya pada sampai membayar diat saja. Ya. Tadi di awal ingin kami sampaikan bahwa banyak orang ngeri dengan pembunuhan ini. Ngeri. Padahal qisas ini sudah ada sebelum Islam, Pak. Cuma ketika hukum qisas ini lekatkan kepada Islam, orang baru kemudian berkomentar dari sadisnya Islam. Padahal udah ada sebelumnya Islam. Malahan dalam tradisi jahiliyah, Pak. Ya, kalau kita ingin lihat begitu adilnya Islam, bahwa yang diberi hukuman mati hanya orang yang membunuh saja. Yang lain yang tidak terlibat tidak dibunuh. Di masa jahiliyah, kalau ada orang membunuh, lain yang membunuh, lain yang dibunuh. Ini kan tidak adil. Ya. Lain yang membunuh, anggota misalnya ini yang membunuh, tapi bisa jadi kepala sukunya yang dibunuh. Nah, bilang ke anggota anak. Anggotanya ini, makanya kepala sukunya yang dibunuh. Atau dia tidak terima kalau cuma satu yang dibunuh, dia mintanya 10. Dia bilang persoalan ini tidak selesai kecuali dibayar dengan 10 nyawa. Jadi 1 nyawa dibalas 10 nyawa. Ini di masa jahiliyah. Dia bilang, tidak selesai persoalan kalau cuma 1:1. Maka datanglah Islam memberi keadilan, ya, menerapkan keadilan untuk menjaga keamanan, stabilitas, ya.
terutama dalam berinteraksi sosial, supaya kembali aman, damai, didamaikan aturannya, yang membunuh itu mau dibunuh supaya aman situasi. Karena kalau tidak ada yang mau mengalah, Pak, wah, tidak selesai persoalan, tidak selesai. Misal dari satu kampung sini dibunuh satu orang, dia tidak terima, dia balas membunuh orang yang dari kampung sebelah itu. Kembali lagi pembalasan terjadi, timbal balik, tidak selesai persoalannya. Makanya hukuman eksekusi ini memang juga adalah salah satu solusi untuk meredam pertikaian ini dan perselisihan, terutama dalam kasus pembunuhan. Ya, jadi supaya kembali tenang, orang keluarga daripada korban pembunuhan ini bisa menjadi tenang, maka orang yang membunuh ini juga harus dieksekusi. Ya, ini yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang murtad. Ya, orang yang murtad juga dalam hukum Islam itu akan diberi sanksi hukuman mati. Jadi kalau ada orang sudah pernah masuk Islam, kemudian ada 2 orang saksi, ya, dengan bukti-buktinya memberi kesaksian bahwa si fulan telah keluar dari agama Islam. Ya, kemurtadan itu bisa dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk perkataan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mencela Al-Quran, misalnya mencela Al-Quran, apa itu Al-Quran? Biasa ji, bukan dari Tuhan. Ini sudah murtad sebenarnya. Dia mengingkari bahwa Al-Quran itu dari Allah, itu sudah murtad secara perkataan. Ya. Atau secara perbuatan, merendahkan dan menghina Al-Quran. Misalnya ada mushaf. Mushaf ini kita muliakan karena kalamullah, ya, firman Allah. Lalu lantas ia lemparkan ke dalam kotoran, di comberan atau di tempat-tempat yang kotor lainnya, di tempat sampah. Ini murtad secara perbuatan. Ya, dan dalam hukum Islam juga dia boleh dieksekusi dengan tetap memberi kesempatan untuk bertaubat sebelum dia dieksekusi. Ya, jadi sebelum dipancung itu diberi kesempatan dulu bertaubat, seperti itu. Dan yang keempat, ya, dalam hukum Islam yang halal darahnya dibunuh, ya, secara hukum Islam adalah orang yang tidak melaksanakan sholat karena mengingkari. Misalnya mengatakan tidak wajib jitu sholat. Sholat itu tidak wajib, bukan fardu, dan tidak mengerjakan sholat, maka ini menurut ulama juga halal darahnya untuk dibunuh. Nah, adapun misalnya kalau malas, dia akui bahwa sholat itu fardu wajib, tidak sholat karena cuma malas, ini tidak apa-apa. Ya. Yang masalah itu kalau dia mengingkari kefarduan daripada sholat itu. Ya, seperti itu. Jadi ada 4 kriteria yang menurut hukum Islam dan perundang-undangan Islam itu boleh diberi hukuman mati. 1, as-sayyib az-zani, yang kedua seorang pembunuh, dan yang ketiga orang yang murtad, dan yang keempat orang yang tidak melaksanakan sholat dan mengingkari kefarduannya. Mengingkari bahwa salat itu adalah wajib. Nah, sebagai kesimpulan, ya, sebenarnya saya ingin kembali menyebutkan bahwa gagasan pokok daripada hadis ini sebenarnya adalah bahwa dalam satu pemerintahan Islam, dalam sebuah negara Islam, negara menjamin keamanan jiwa setiap individu yang ada di dalam negara tersebut dan tidak boleh diganggu, tidak halal darahnya, tidak boleh dibunuh
kecuali kecuali kepada 4 kriteria tadi. Ya, hanya kepada 4 kriteria tadi yang dalam hukum Islam itu halal darahnya untuk dibunuh. Ya, seperti itu. Masih ada satu mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Islam itu benar-benar menjadi rahmat. Ya, agama yang mengajarkan keadilan. Karena tadi kita lihat bagaimana sebelum Islam, ya, dalam kasus pembunuhan misalnya, seseorang itu bisa mendapatkan dampak daripada satu perbuatan yang bukan dia yang mengerjakan. Ya, lain yang membunuh, lain yang diminta untuk penyelesaiannya, seperti itu. Jadi itu semuanya adalah penyelesaian yang tidak berdasarkan pada asas keadilan. Nah, sementara kalau konsep ini yang dijalankan, yang diberi hukuman mati, yang dieksekusi adalah benar-benar orang yang membunuh, dan itu pun dengan bukti-bukti yang lengkap, dia yang dieksekusi, inilah yang namanya pembunuhan dengan cara yang hak. Ya, pembunuhan dengan cara yang sesuai hukum, ya, sesuai dengan hukum. Selain daripada ini, tentu saja adalah pembunuhan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum. Saya rasa inilah yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau sharing atau maupun pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Pak Ismail. Ya. Baik, saya rasa waktu juga sudah memasuki waktu salat Isya. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.